buat Tuhan Yesus, lambain tangannya. Kita nyanyikan lagu dari Breakthrough Worship Kids, Yes. Sayang Tuhan. Yes, Musik please. Tepuk tangan yuk. Yo. Kita sambil lompat ya. Badannya digoyang ke kanan dan ke kiri ya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bergaya dulu yuk. Beri gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hitungan ketiga kita berputar ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Ciptakan kamu dan aku menjadi anaknya menjadi anak-anaknya, dan melakukan perintahnya. sayang kepada Tuhan, Hormati orang tua, mengasihi sesama, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Kak Gaby. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Sayang kepada Hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. sayang Tuhan, Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Mengasihi sesama, jadi terang di dunia. ya teman-teman, mungkin teman-teman di rumah sudah susah ketemu sama teman-temannya, udah nggak ke sekolah, hanya ketemu lewat virtual dan teman-teman merasa kesepian. Tapi percaya ada Roh Kudus, ada Amen. Holy Spirit yang selalu Amen. dekat sama kita, Amen. bahkan Dia tinggal di dalam hati Amen. kita semua. Kita mau nyanyikan lagu Holy Spirit, You Are My Best Friend. Kita boleh tutup mata kita. Panggil Dia Roh Kudus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, Baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Katakan Roh Kudus, Roh
sejatiku, sumber kasih, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, panjang sabar, dan lemah lembut, murah hati, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus, pimpin aku. Angkat tangan kita. my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. thank you Jesus. Terima kasih Tuhan telah menjadi sahabat buat kami ya Ya, amin. Tuhan. We worship you, Jesus. You are so sweet. You always with me, Jesus. Let's worship Him. Keluarkan suara kita buat Tuhan. Bernyanyi buat Tuhan dari hatimu. Haleluya. Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, You are my you best are with me, friend. Lord. Nyanyikan lagu ini. My best friend. Lebih dari siapapun, Roh Kudus, sahabat terbaik buat kita semua. Holy Spirit, my best friend, My best friend. Holy Spirit,
Engkau ada dan tinggal dalam hati kami, menjadi sahabat terbaik Amin. buat kami. Amin. Saat kami merasa kesepian, saat kami merasa nggak punya siapapun, Ya. Engkau ada bersama dengan Amin. kami Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita, kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Kami mau dengar firman-Mu, Amin. kami buka hati kami, biar kami belajar sesuatu Tuhan, dan kami mengerti isi Amin. hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kalisa bisa berjumpa dengan kalian lagi di BICC Kids Online pada minggu ini. Apa kabar semuanya? Wow, pasti lagi pada happy ya, karena sudah liburan sekolah. Jadi tugas-tugas sekolahnya lagi libur, lagi nggak ada PR juga ya. Nah adik-adik, Kalisa mau ingetin ya, walaupun kalian lagi libur sekolah, ibadah online-nya nggak boleh libur ya. Kalian tetap harus rajin ikut ibadah setiap hari Minggu. Oh ya, siapa yang rajin ikut ibadah sepanjang bulan Juni ini? Kalian sudah belajar apa saja sepanjang bulan Juni ini? Iya, kita sudah belajar dari Paulus, kita sudah belajar dari Zakheus, dan kita juga sudah belajar dari Bapak Abraham. Kita tahu ya, mereka semua ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Yang tadinya melakukan dosa, mereka tidak lagi melakukan dosa. Mereka berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Nah, kalau kemarin kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab semuanya laki-laki, pada minggu ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang perempuan. Yuk kita buka Alkitabnya di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar bagaimana menjadi dampak ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, kita mau belajar bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Kita tahu seperti Paulus, Zakheus, Abraham, dan juga yang kita baca barusan, yaitu perempuan-perempuan yang telah mengenal Yesus, yang telah bertemu dengan Yesus, bagaimana Maria Magdalena yang telah disembuhkan Yesus dari penyakitnya. Dan juga kita belajar bagaimana ada yang namanya Yohana, istri daripada bendahara Herodes, dan juga ada yang namanya Susana. Nah adik-adik, kita mau belajar bahwa setiap orang, baik dia orang kaya atau tidak, baik dia orang yang punya jabatan atau tidak, baik dia orang dewasa maupun anak-anak, baik dia orang yang pintar atau tidak, semua orang yang berjumpa dengan Yesus pasti hidupnya mengalami perubahan. Yang tadinya melakukan dosa, tidak melakukan dosa lagi. Adik-adik, kita juga harus belajar. Kalau adik-adik pernah melakukan dosa, misalnya berbohong atau tidak taat sama orang tua, suka melawan orang tua ya. Nah, adik-adik juga harus berubah karena kita ini adalah anak-anak Yesus. Makanya adik-adik juga harus berubah. Yang tadinya suka berbohong ya jangan berbohong lagi, atau yang pernah berbohong jangan diulangi lagi, yang pernah menyontek jangan diulangi lagi, yang pernah melawan mama papa juga jangan melakukannya lagi, karena itu dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Yesus, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang dosa. Oke, nah itu yang pertama yang kita mau pelajari. Bagaimana ketika kita menjadi anak-anak Yesus, kita akan berubah dari yang tadinya kita suka melakukan hal-hal yang berdosa, kita berubah menjadi anak-anak yang sudah tidak suka lagi melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar bahwa setiap kita pasti bisa melayani Tuhan. Kita tahu ya,
kita kan sudah belajar dari Paulus, dari Zakheus, dari Abraham, dan kita juga belajar dari perempuan-perempuan yang telah kita baca di dalam Lukas 8 ayat 1-3, bagaimana perempuan-perempuan ini juga melayani Yesus. Nah adik-adik, setiap kita pasti bisa melayani Yesus. Setiap manusia yang Tuhan telah ciptakan, Tuhan berikan satu bakat atau Tuhan pasti memberikan satu bakat atau talenta. Nah adik-adik, kita harus bisa mengembangkan bakat atau talenta kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi setiap kita pasti bisa melayani Tuhan. Adik-adik pasti tahu ya yang namanya BW Kids. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana mereka melayani Tuhan dengan talenta mereka melalui suara mereka. Adik-adik juga pasti punya dong talenta atau bakat yang kalian suka. Maksud Kalisa, bakat atau talenta yang kalian punya, yaitu hal-hal yang kalian suka kerjakan, yang kalian sukai. Nah, adik-adik bisa mengembangkan bakat atau talenta kalian itu untuk melayani Tuhan. Pada saat kalian dewasa, kalian sudah siap untuk melayani Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun masih kecil, kalian juga bisa melayani Tuhan loh. Iya, nggak memandang dia besar atau kecil, dia laki-laki atau perempuan, kita semua pasti bisa melayani Tuhan. Kalisa juga pernah lihat loh, anak sekolah minggu bersama keluarganya melayani Tuhan. Kalisa lihat ada video di Instagram bagaimana walaupun mereka masih belajar ya, bagaimana bermain drum, bagaimana bermain piano, tapi mereka sudah bersama-sama satu keluarga memuji Tuhan, menyanyikan lagu, menyembah Tuhan, lalu diupload di IG. Wah, itu juga salah satu berkat loh buat Kalisa. Kalisa sangat diberkati pada saat nonton video tersebut. Nah adik-adik, apapun bakat kalian, kalian harus bisa mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian harus bisa melayani Tuhan. Dan setiap kita pasti bisa melayani Tuhan. Oke, itu yang kedua yang kita mau pelajari. Nah yang ketiga adik-adik, dimana pada saat kita baca Lukas 8 ayat 3 kalimat yang terakhir, perempuan itu melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Satu hal yang Kalisa mau ajari di sini di poin nomor 3 ini adalah kita harus punya hati yang mau memberi. Kekayaan ini nggak hanya berbicara masalah harta atau uang yang banyak gitu ya adik-adik, tapi kita juga harus punya hati yang mau memberi. Bagaimana kita punya hati yang mau berbagi. Adik-adik juga walaupun masih kecil, walaupun belum dewasa, tapi kita harus belajar punya hati yang mau berbagi. Kalau kalian di sekolah ada teman yang kekurangan atau lupa bawa alat tulis, kalian punya hati yang mau berbagi, beri pinjam, kasih pinjam temannya yang lupa bawa alat tulis. Atau kalau misalnya waktu sekolah ya, waktu makan siang ada yang nggak bawa makanan, bisa berbagi makanan yang kalian bawa. Nah adik-adik, belajarlah, kita harus selalu belajar bagaimana kita punya hati yang mau memberi bagi orang lain di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kita memberi nggak hanya masalah materi adik-adik atau uang, tapi kita juga bisa memberi waktu kita, perhatian kita. Adik-adik juga harus bagaimana berbagi waktu sama orang tua atau berbagi perhatian. Kalau mama papa lagi sedih, adik-adik kan bisa hibur. Itu namanya juga punya hati yang mau berbagi. Jadi kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana kita harus mempunyai hati yang selalu mau berbagi, memberi, karena itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mempunyai pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang Kalisa mau sampaikan buat kalian. Kalisa yakin dan percaya kalian semua akan belajar bagaimana kalian harus berubah, setiap hari harus berubah karena kita adalah anak-anak Yesus. Berubahnya tentu ke arah yang baik ya, tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka.
Dan kalian juga harus melayani Yesus. Kalian harus belajar melayani. Mulai dari kecil sampai kalian dewasa, kalian terus harus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembangkan bakat dan talenta kalian. Kembangkan setiap yang kalian punya untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kalian harus punya hati yang mau memberi. Hati yang penuh kasih. Hati yang mau berbagi. Tidak boleh pelit. Belajarlah untuk selalu memberi. Terutama kepada keluarga, belajar dari keluarga, lalu teman-teman dan lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Kami boleh mempunyai pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tuhan, biar setiap rencanamu dalam kehidupan kami boleh digenapi ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap anak-anakmu Tuhan yang menyaksikan video ini Engkau berkati. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.